Halo semuanya, perkenalkan nama saya Aldila Degista dari kelas PBSIE dengan kelas kecil M dengan NIM akhir 176. Di sini, saya akan membacakan cerpen karya Miranda Septiana yang diterbitkan oleh Kompas tanggal 27 Maret 2022 yang berjudul Semusim Setelah Kemarau. Yuk ikut aku bacain cerpen ini. Cerpen Semusim Setelah Kemarau karya Miranda Septiana. Wali hakim jauh lebih pantas menuntun Handaru mengucap janji daripada seorang yang pernah gagal menjaga amanah bernama anak istri, ungkap papa ketika aku datang membujuknya lagi. Kuhirup udara musim kemarau yang terasa lebih panas dari biasa, sekalipun teras belakang rumah ini dinaungi dahan sawo yang rimbun. Kuatur sirkulasi napas agar terkendali, bertahun-tahun menghindari berbincang panjang dengan papa, lalu bertarung dengan hati sendiri agar bisa menerima yang pernah terjadi di antara kami, hingga menyeret langkah dengan bahu luruh semata agar ia luluh, ternyata bujuku belum ampuh. Papa masih tidak mau hadir pada hari pernikahanku dan Handaru yang hanya tinggal hitungan minggu. Demi Tuhan, kalau memang punya pilihan, lebih baik aku disuruh menawar calon karyawan dengan rentetan pengalaman bonafit bergaji 2 digit agar mau bergabung di perusahaan baru. Sealot-alotnya tak akan menyebabkan diriku berakhir di neraka kalau beradu urat leher dengannya. Tetapi ini berbeda. Aku berhadapan dengan papaku sendiri, lelaki yang setapuk surgaku ada pada restunya itu. Apa yang papa takutkan sebenarnya? Kejarku hampir hilang sabar. Bertemu dengan mama. Papa membuang pandang ke halaman belakang yang sebagian tertutup beton bertulang milik tetangga. Sejurus kemudian ia memberi gelengan samar sebelum bersuara. Sejujurnya lebih mudah mengaku kalah sesudah bertarung dengan orang lain daripada mengakui tak punya keberanian untuk berhadapan dengan rasa bersalahku sendiri. Ia menutup percakapan dengan beranjak dari kursi rotan tanpa memberiku kesempatan menyanggahnya lagi. Sebuah sikap yang sungguh kerutuki meski dalam sanubari sebab pernah membuatku kesulitan percaya masih ada laki-laki bertanggung jawab di muka bumi ini. Alasan mengapa Handaru harus berupaya demikian keras hingga aku berani menganggukkan kepala atas pintanya untuk membangun kehidupan rumah tangga. Sesuatu yang nyaris tak pernah kuimpikan setelah menyaksikan biduk orang tuaku karam di meja pengadilan. Handaru memejamkan mata begitu mendapati gelengan kepala dari pengelola sebuah gedung bergaya kolonial. Ini hari terakhirnya cuti sebelum bertolak menuju anjungan lepas pantai. 2 minggu cuti untuk persiapan pernikahan yang tak semulus bayangan, aku paham ia mulai kelelahan. Ini gedung terakhir di kota kami, Gedung Juang namanya. Bangunannya mudah mencuri perhatian sebab di halaman berdiri replika pesawat dengan kiri dan kanan diapit meriam serta jakar raksasa. Menarik sekaligus menyulitkan, karena halaman parkir menjadi sangat terbatas. Kondisi yang membuatku dan Handaru berpikir 2 kali sebelum memasukkan gedung ini dalam lokasi daftar pernikahan kami. Tetapi, ternyata ragu kami disambut kenyataan. Gedung Juang sudah terlanjur disewa orang. Juga gedung lain yang lebih dulu kami datangi tadi. Rumah masa senang sudah laku? Tanya Handaru sebelum kami meninggalkan Gedung Juang. Belum, sahutku sembari mengenang rumah masa kecil yang dibangun papa dan mama saat batu bara masih berjaya. Berlokasi di jalan masa senang yang dulu dekat dengan bioskop pertama, rumah bergaya retro berbahan papan dengan tegel bercorak khas. Kalau kita bangun tenda di halaman, sepertinya masih cukup menampung 300 tamu undangan, cetus Handaru membuat pupil mataku membesar seketika. Jangan, aku sengaja memilih gedung supaya menghindari kerumitan memilih acara di tempat mama atau papa. Aku takut ada perasaan memihak salah satu. Rumah masa senang justru pilihan paling adil, karena rumah itu milik keduanya yang akan kita pakai mengucap janji pernikahan. Siapa tahu papa bisa luluh? Aku menimbang ide Handaru dengan gamang. Belum final keputusanku. Dering ponsel lebih dulu menjeda. Nama papa tertera di sana. Pamanmu cerita belum menerima undangan. Papa menyebut nama adik bungsunya. Undangannya memang belum disebar, Pak. Desainnya udah selesai belum? Secara desain tinggal dicetak sebenarnya, tapi lokasi acaranya masih belum dapat. Papa tidak memberi tanggapan, tetapi juga tidak mematikan telepon. Aku tidak berani menyudahi, khawatir ia salah paham. Pa, boleh pinjam kunci rumah masa senang? Handaru tersenyum. Papa meminta diambil sendiri ke rumah mendiang nenek yang ia tempati selepas perpisahan dengan mama. Angin musim kemarau agak lebih sejuk hari ini. Meski aku tak tahu apakah siutnya bisa meluluhkan hati yang beku oleh bekap rasa bersalah menahun. Papa meminta kemudi begitu selesai mengunci pagar. Pantang sekali ia disetiri.
Suka tidak suka, aku beralih duduk ke sebelah kiri. Membiarkan ia memimpin perjalanan kami menuju rumah masa senang akan ditempuh dalam 4 jam. Cukup untuk tidur nyenyak jika Papa tidak meminta ditemani berbincang untuk menghindari kantuk. Papa yang sebelumnya hanya menitip kunci, mendadak memutuskan untuk ikut. Aku sudah mengikat tali sepatu ketika Papa bilang tidak tega kalau membersihkan karena Handaru sudah on side direct. Alasan yang meragukan tapi kuiyakan. Kamu tidak ingin tahu mobil di depan kita asalnya dari mana? Papa memulai percakapan. Aku menggelengkan kepala daripada mencari tahu asal kendaraan dari kode belakang platnya seperti masa kecil dulu. Ada yang lebih mengusik rasa penasaranku. Pa, panggilku. Apa yang dicari laki-laki dari perempuan dalam pernikahan? Setidaknya ada 4. Apa saja? Kalau pernikahan itu baru seumur rumput, tumbuh di pematang, maka yang dicari laki-laki adalah kesenangan pandangan. Misalnya Mama mengenakan lanyard ketika Papa cuti. Aku tertawa mengenang betapa polosnya dulu ketika bertanya mengapa Mama mengenakan pakaian tipis padahal sedang hujan. Mama belum menjawab apa-apa saat Papa tiba dengan raut cerahnya. Kedua, disenangkan perutnya, karena laki-laki yang lapar akan lebih banyak di luar. Mama pandai memasak. Setiap racikannya selalu enak. Bahkan sekedar pucuk daun singkong yang direbus bersama kacang panjang dan pepaya muda. Papa bisa menghabiskan 2,5 piring nasi. Kemudian ini alasan ketika cuti Papa lebih banyak menghabiskan waktu di rumah. Menemaniku bermain apa saja. Perutnya sudah kenyang dan senang. Ketiga, dihargai apa yang ia upayakan. Aku mengangguk. Mama dan Papa tak pernah bertengkar urusan uang. Mama yang sering menyusun lembar uang di dalam dompet Papa agar terlihat lebih rapi tanpa pernah mengambil sebelum diberi. Papa gegas menyalip kendaraan raksasa di depan kami begitu ada celah yang memadai. Aku menunggu melanjutkan cerita. Tetapi hingga lewat batas kota suaranya belum juga kembali terbuka. Lalu yang keempat apa, Pa? Uliku tak sabar. Keempat? Kalimatnya menggantung sesaat. Keempat, diperlakukan dengan hormat. Aku menengguk ludah dengan kentara sebelum kemudian bersuara. Dan Papa tidak mendapatkan itu dari Mama sehingga mencari dari perempuan lain. Papa meluruskan pandang, bahunya berubah tegang, ia menggenggam setir lebih erat. Mamamu tidak salah, saut Papa dengan tatapan nanar. Papa yang terlalu pecundang untuk mengakui bahwa ia memang lebih hebat. Padahal tidak sekalipun Mama pernah mengerdilkan Papa. Semuanya sebatas asumsi untuk membenarkan diri mencari perempuan yang bergantung pada Papa itu tidak salah. Papa pernah bilang ke Mama. Papa menggeleng. Ego Papa sudah luka sewaktu Mama mendapat promosi. Sebenarnya Papa yang tak siap kalau pendidikan dan karir istri lebih tinggi. Aku menutup mata, mencerna kata demi kata yang baru terungkap setelah 9 tahun perpisahan Papa dan Mama. Sejatinya sebelum laki-laki menuntut 4 hal tadi pada istri, ia mesti lebih dulu paham bahwa sepasang bukan berarti senantiasa bersesuaian, karena itu perlu kesediaan untuk saling bergerak ke titik tengah agar bisa menenteramkan. Papa menutup percakapan. Mobil masuk ke halaman rumah masa senang. Mama telah menunggu dengan pel dan sapu. Kali pertama aku menyaksikan keduanya kembali berhadapan selain momen wisuda dulu. Malam telah menuju dini hari ketika aku terbangun dari tidur oleh rasa dahaga. Melelahkan juga membersihkan rumah seukuran 10 kali 14 meter persegi ini. Petang setelah lantai bebas debu, kami memutuskan menginap saja. Ada 3 kamar di sini. Aku dan Mama di kamar utama, Papa di kamar nomor 2. Kulirik sisi kanan ranjang, tak ada Mama. Mungkin Mama di dapur, pikirku. Dapur terletak bersebelahan dengan kamar mandi dan WC. Dekat ruang makan yang menghadap teras samping. Dulu Papa dan Mama sering menghabiskan waktu berdua di sana, sekedar mengesap kopi dan sukun goreng. Aku sedikit terkesiap. Lampu kamar Papa menyala. Pintunya sedikit terbuka. Samar kulihat tak ada orang di sana. Sudut hatiku menelisik. Tiba di dapur, aku mendengar sayup-sayup suara Mama. Kubatalkan niat mengambil minum dari dispenser yang baru kami isi galonnya sore tadi. Kalau menuruti hati, saya juga tidak lebih pantas menghadiri pernikahan Caldera nanti. Karena saya juga mencederai pernikahan ini dengan menghadirkan laki-laki lain.
Kamu begitu kan karena saya juga tidak bisa memenuhi apa yang dipinta perempuan dalam pernikahan. Padahal hanya dua, sadar dan dengar. Saya tidak pernah ada ketika bahumu kelelahan menahan beban kantor. Saya terlalu kaku sehingga menganggap remeh pertanyaan kamu sudah makan atau belum? Sedang apa? Bagaimana? Sampai-sampai kamu harus mencari perhatian itu dari laki-laki lain. Apapun alasannya, pengkhianatan dalam pernikahan tidak bisa dibenarkan, Kak. Termasuk yang saya lakukan pada Kak Harun. Lirih Mama dengan suara parau. Cukup sekali kita mengkhianati janji. Jangan diulang dengan mengingkari untuk tetap menjadi orang tua yang utuh bagi Caldera, terutama pada hari pernikahannya. Apa yang mesti saya sampaikan sebagai nasihat pernikahan kalau berhadir di meja akad? Papa terdengar putus asa. Doa, itu lebih dari cukup agar mereka tidak mengulangi kesalahan yang sama dengan kita. Hening sesaat, derik hewan malam mengisi lintasan percakapan mereka. Aku menunggu agak lama. Papa yang kemudian bersuara mendahului Mama. Terima kasih sudah meyakinkan saya. Terima kasih sudah memaafkan semuanya. Review singkat dari cerpen Semusim Setelah Kemarau, karya Miranda Septiana. Tema dari cerpen ini adalah pemulihan dan harapan setelah kesedihan. Cerpen ini menggambarkan perjalanan emosional tokoh utama yang sedang berjuang untuk bangkit dan menerima kenyataan setelah mengalami sebuah kehilangan atau masa-masa sulit. Kemarau dalam cerpen ini bisa diartikan sebagai simbol dari kesulitan atau kesedihan yang panjang, sedangkan musim setelah kemarau menggambarkan harapan dan pemulihan yang perlahan datang setelah masa-masa gelap tersebut. Alur dalam cerpen ini adalah alur maju, karena cerita mengalir secara linier dari awal hingga akhir tanpa adanya mundur ke masa lalu secara signifikan. Cerita berfokus pada pengalaman tokoh utama di masa sekarang yang dihadapi dengan perasaan dan konflik batin yang berkembang secara berurutan. Tokoh utama dalam cerpen ini adalah seorang wanita bernama Caldera, yang tengah berusaha mencari makna dari hidup setelah merasakan kehilangan. Karakter tokoh utama digambarkan sebagai seorang yang sedang berjuang menghadapi kesedihan dan perubahan dalam hidupnya. Ia digambarkan dengan perasaan yang kompleks, penuh keraguan, dan berusaha menemukan harapan setelah masa sulit. Ada juga tokoh Handaru sebagai calon suami Caldera dengan karakter gigih dan penyabar. Ada juga tokoh Papa yang digambarkan di dalam cerpen sebagai orang yang tidak mau melihat istrinya lebih tinggi karirnya, namun juga menyesal di akhir. Ada juga tokoh Mama yang digambarkan penyayang dalam cerpen ini. Latar tempatnya, cerpen ini berlatar di sebuah desa dan di sebuah kota pula, tepatnya di gedung-gedung yang disebutkan dalam cerita. Latar waktunya, cerpen ini tidak menyebutkan waktu yang spesifik, tetapi situasi dalam cerita mengisyaratkan waktu yang telah berlalu cukup lama dari pagi sampai dini hari. Yang ketiga adalah tersuasana. Suasana yang tercipta dalam cerpen ini adalah suram, penuh kesepian, dan perasaan kehilangan. Namun ada pula harapan yang muncul seiring berjalannya waktu. Cerpen ini menggunakan sudut pandang orang ketiga terbatas, di mana narator hanya mengetahui perasaan dan pikiran dari tokoh utama. Pembaca di tokoh utama tanpa mengetahui apa yang ada dalam pikiran tokoh lain. Makna dari cerpen ini berfokus pada tema pemulihan setelah kehilangan. Cerita menggambarkan bagaimana seseorang harus menghadapi dan menerima kenyataan hidup setelah menghadapi masa-masa sulit dan menemukan harapan serta kedamaian dalam diri sendiri. Semusim setelah kemarau juga bisa diartikan sebagai simbol waktu yang dibutuhkan untuk sembuh dari luka emosional, di mana setiap musim pasti berganti dan setelah kemarau atau masa-masa sulit datanglah musim yang baru, yang penuh harapan. Sekian pembacaan cerpen dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa.